Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila Dwi Astuti, instansi mengajar SMA Negeri 1 Simpang Oku Selatan. Saya sekarang menjadi mahasiswi PPG Universitas Sriwijaya Angkatan 1 tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil practicing saya yang merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran dan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami laksanakan dalam sebuah praktek video pembelajaran bersama teman-teman satu kelompok dan dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Silahkan dilihat video per-teaching dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Mira, silakan pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Syukurlah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Coba saya cek. Mutamira hadir? Hadir, Bu. Ernani? Ernani tadi kurang sehat. Oh, kurang sehat tadi, Bu. Ya. Eriska? Hadir, Bu. Sandraweli? Hadir, Bu. Siap. Oke. Yulia Hamdani? Hadir, Bu. Oke. Yohanes Sabar? Tadi dipanggil Bapak Kepala Sekolah, Bu. Oh iya, semoga bisa cepat bergabung ya di pembelajaran kita hari ini. Ya, Oke, anak-anak Ibu yang hebat. Kemarin kita sudah belajar tentang vektor dan skalar. Oke, untuk mengingatkan kembali, apakah itu vektor? Ada yang tahu? Arah, Bu. Yang ada arahnya, punya arah dan besar, Bu. Oke, besaran yang mempunyai arah. Kemudian kalau skalar itu apa ya? Hanya mempunyai besar, tidak mempunyai arah. Betul, pinter artinya. Itu pelajaran kita kemarin. Hari ini kita nanti masih ada kaitannya dengan besaran vektor dan skalar. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita lihat dulu ini video yang akan ditampilkan. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Ada yang suka? Apa tuh, Bu? Ini nanti ya. Sepak bola, Bu. Ada yang suka? Suka menonton. Sabar, suka tidak dengan ini? Permainan ini? Wah, mantap, Bu. Lumayan, Bu. Mantap. Yang perempuan, anak Ibu yang perempuan? Suka nontonnya aja, Bu. Nontonnya saja, Bu. Oke. Ini nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Oleh karena itu, kita harus semangat belajar fisikanya ya, karena nanti ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti diharapkan kalian itu mampu membedakan jarak dan perpindahan. Kemudian mampu menghitung nilai jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan,
perjalanan kalian. Kemudian bisa menganalisis grafik hubungan antara gerak lurus. Kemudian bisa menyajikan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu. Masih semangat ya? Ya, Bu. Masih, Bu. Semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperlihatkan ini tadi. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini yang kamu Ya. lihat tadi, yang ditonton tadi di pertama Ibu masuk tadi. Tentang apa ini? Permainan Bola yang bola menggelinding kaki. ya, bermain sepak bola. Oke. Bola bulat, lari ke sana, lari ke sini, dimainkan oleh pemain. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran kita ini, bola ini bergerak. Misalnya kedudukan pertama itu di A, di pemain A ini. Kemudian ditendang ke arah timur. Sejauh 8 meter ke B. Lalu ditendang lagi ke arah selatan. Sejauh 6 meter. Karena dia mau masuk ke gawang bola ini. Jadi tendang sana, tendang sini seperti itu. Apa yang terjadi dengan bola tersebut? Berapa jarak yang ditempuh bola tersebut? Kemudian berapakah perpindahan bola tersebut? Apakah sama nanti itu jarak dengan perpindahan? Oke, untuk menjawab ini kalian harus semangat belajar tentang fisika. Nanti menjawab pertanyaan ini nanti kita di pembelajaran ini kalian bisa menjawab ini. Oke, ini adalah konsep yang akan kita peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang gerak lurus. Nanti kalian tadi sesuai dengan tujuan bisa mengetahui gerak, jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Seperti itu. Kemudian, apa itu gerak? Sekarang ini, posisi ini kalian ini, apakah kalian sedang melakukan gerakan? Apakah kalian sedang bergerak pada saat ini? Silakan yang bisa. Ya, Bu. Lagi duduk. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Kemudian, Dia masih diam, Bu. kemudian yang dikatakan bergerak itu apa sih menurut anak-anak ibu ini? Berpindah tempat, Bu. Berpindah Ya, Bu. tempat. Bagus, Eriska. Kemudian ada lagi yang punya pendapat? Yohanes, sabar. Apa itu bergerak? Bergerak kalau benda lintasannya lurus, Bu. Lintasannya lurus. Oke. Ada lagi? Sandra Welly, apa itu bergerak? Sama dengan Eriska tadi, Bu, berpindah dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Oke. Atau kalau kita dalam kehidupan hari seperti pagi, saya dari rumah berangkat ke sekolah. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, itu bergerak ya, berpindah artinya. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergerak apabila benda itu mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Ingat ya, kalau dia berubah posisinya terhadap titik acuan itu namanya bergerak. Kemudian nanti kita akan belajar juga tentang konsep gerak lurus. Nah, kalau kalian bergerak, jelas membikin apa, Nak? Membikin lintasan ya, Nak ya. Kalau kalian bergerak itu kan akan membikin lintasan seperti itu. Nanti lintasannya yang akan kita pelajari untuk sekarang ini, untuk pertemuan ini adalah lintasannya yang berbentuk lurus seperti itu.
Kemudian kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan. Lihat di sini, gambar ini yang bola tadi ditendang tadi, ini bergerak dari sini ke sini. Ke sini, stop di sini. Kemudian yang perpindahannya ini ke sini. Ada yang bisa menyimpulkan setelah kalian melihat gambar ini? Saya, Bu. Ya, silahkan, Eriska. Berarti kalau jarak itu seluruh lintasan yang dilalui bola, Bu. Tapi kalau perpindahan itu di mana bola awalnya dan bola akhirnya, Bu. Oke. Ada lagi yang punya pendapat? Yulia punya pendapat? Kalau jarak berarti total yang ditempuh oleh bola, Bu. Ya. Kalau perpindahan berarti diukurnya dari bola berhentinya di mana dengan kondisi bola awalnya di mana dia posisinya, Bu. Jadi posisi akhir bola dengan posisi awal bola itu perpindahan, gitu, Bu. Oke, betul. Kemudian ini ya, pengertian jarak dan perpindahan. Ini tadi benar yang disimpulkan tadi. Jarak adalah panjang lintasan semuanya, seluruh lintasan benda. Jadi bola tadi seluruh panjang lintasan bola sampai berhenti itu namanya jarak. Kemudian perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dihitung dari posisi awal benda tersebut. Kemudian kita akan masuk ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu berbeda atau sama. Misal kalian melihat waktu ke sekolahan, melihat speedometer motor kalian menunjukkan angka 60 km per jam. Angka 60 km per jam itu kelajuan atau kecepatan? Kelajuan itu, Bu. Kelajuan, Bu. Kelajuan. Kalau 60 km per jam ke arah timur, Kecepatan, Bu. Oh, Kecepatan itu, Bu. Oke. Itu bedanya letaknya di mana ya? Arah, Bu. Tadi ada arah timur, Bu, tadi, Bu. Oh iya, oke, kalian berarti sudah memahami perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu berarti dia besaran saklar, kemudian kecepatan itu adalah besaran vektor, yaitu dia mempunyai arah. Kemudian ini rumusnya, kalau kelajuan itu jarak, tadi kita sudah memahami tentang jarak. Jarak itu besaran saklar, kemudian dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau dia kecepatan itu berarti di sini perpindahan dibagi waktu yang dibutuhkan. Oke, kita akan melakukan simulasi nanti, yaitu pakai virtual lab. Kita akan bagi kelompok seperti itu. Nanti kita bagi 6 kelompok yang sudah Ibu share di grup WA kelas. Kita akan belajar tentang grafik hubungan antara jarak dengan waktu dan kecepatan dengan waktu, seperti itu. Oke, dibuka laptop kalian yang ada satu-satu karena kita terbatas ya, seperti itu. Jadi silakan dibuka laptop kalian, kemudian LKPD-nya sudah Ibu bagikan ini. Kalian baca dulu LKPD-nya. Lihat di situ panduannya, panduan dari LKPD. Lihat di panduan LKPD itu secara berkelompok kalian nanti akan menentukan
berapa itu jaraknya. Jadi nanti seperti ini. Ini nanti di situ di virtual lab-nya itu nanti ada waktu, kemudian kecepatan, nanti kalian mencari jaraknya. Kita masuk ke virtual lab-nya ya. Sudah dibuka, Nak? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kemudian di LKPD-nya itu sudah ada kolom-kolom yang mau diisi seperti itu. Kolom apa, Nak, yang di LKPD-nya itu yang mau diisi? Jaraknya ya. Jadi nanti kalian masukkan kecepatannya itu karena GLB, gerak lurus, kecepatannya itu konstan. Kemudian di situ instruksinya memasukkan angka 2. Dimasukkan angka 2, kemudian waktunya nanti kita setting seperti yang sudah ada di LKPD dari 0, 2, kemudian 3 sampai 4 sekon seperti itu. Kemudian tugas kalian adalah mencatat jaraknya. Jadi jaraknya nanti lihat di sini posisinya menunjukkan angka berapa seperti itu. Ini kita lihat misalnya kita mainkan. Ini posisinya nanti kita lihat di sini ya. Panduan waktunya sudah ada di LKPD. Jadi ada 0, saat 0 berapa posisinya. Kalian lihat misalnya ini saat 0 posisinya berapa. Seperti itu. Kemudian saat berapa menit, lihat di LKPD-nya itu yang diminta berapa, nanti di stop seperti ini. Jadi menunjukkan yang diminta waktunya misalnya 2 sekon, ya nanti dilihat posisinya berapa di sini. Oke, silakan kalian bekerja sama, membentuk kelompok. Nanti yang kalau tidak tahu, silakan ditanyakan dengan Ibu. Ya, Bu. Oke, kelompoknya Eriska ada yang mau ditanyakan dengan Ibu? Mas. Masih mencoba, Bu. Oh iya, silakan. Nanti gantian ya dengan kawan-kawannya satu kelompok. Ya, Bu. Ya. Ke Mira, ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Mira. Itu yang pertama cari jarak kan, Bu? Iya, benar. Jarak. Jadi waktunya sudah disetting di LKPD, kemudian kecepatannya karena kita GLB konstan artinya di situ dimasukkan angka 2. Boleh nanti di percobaan yang lainnya itu kamu boleh masukkan angka 5. Asal kalau kecepatan itu di GLB-nya itu konstan seperti itu. Kalau 5 ya 5, kalau 2 ya 2 seperti itu. Oke, kalau sudah nanti kalian membuat grafiknya. Dibikin grafiknya. Kan posisinya tadi sudah dapat ya. Posisinya jarak, posisi sudah dapat. Kemudian kalian masukkan ke sini, kecepatannya 2. Nanti kalian lihat, amati grafiknya. Seperti itu. Oke, silahkan kalian coba. Nanti yang tidak tahu, tanyakan dengan Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, apakah sudah selesai percobaannya? Kelompok 1 sudah selesai? Masih ada hambatan kelompok 1?
Kelompok 1 Bu Sandra Dewi, masih ada hambatan Sandra Dewi? Sandraweli, Bu. Oh iya, maaf Ibu lupa. Teringat. Laptop saya. Cantiknya sama, semangatnya juga sama. Semoga sukses juga nantinya. Amin. Laptop saya lagi error, Bu, sebentar. Terhalang jadinya pengerjaan. Ya. Ernani sudah selesai kelompoknya Ernani? Itu tabel hasil percobaan dengan aplikasi nih, Bu. Kalau menurut kelompok saya, itu jaraknya itu kan yang pertama itu 0. Benar nggak, Bu? Ya, nanti kita Ya, sajikan yang dalam itu ini ya, dipresentasikan aja ya nanti ya. Kalau dalam menggunakan alatnya ini ada masalah nggak di kelompoknya? Ernani? bisa, Bu, bisa. Bisa. Masukkan datanya bisa ya. Untuk hasilnya nanti kita sajikan ke dalam presentasi seperti itu. Oke, kalau tidak ada masalah, silahkan kelompoknya Mira untuk presentasi terlebih dahulu. Baik, Ibu, kalau dari hasil percobaan yang sudah kami lakukan melalui aplikasi PET itu, ternyata dengan waktu yang dari 0 sampai 5 sekon itu, kemudian kecepatannya tetap 2 meter, jaraknya itu berubah-ubah, Bu. Bagus. Ada lagi yang mau disampaikan untuk kelompoknya Mira? Jadi kecepatannya itu berbanding lurus dengan jarak. Oke. Apakah ada yang beda dari kelompok yang lainnya atau ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Mira tadi, kelompoknya Mira? Ada yang mau menanggapi kelompoknya dari Julia atau Yohanes Sabar atau yang lainnya? Silakan. Kelompok kami sama, Bu. Sama, dapat hasilnya sama ya. Samanya di mananya? Ayo. Di hasilnya itu sama, Bu, untuk perhitungan dengan di percobaan itu, Bu. Oh, hasilnya sama ya, perhitungan dengan analisis datanya ya. Bagaimana dengan kelompoknya Yulia? juga sama, Bu. Nilai yang didapat dengan di PET-nya dengan yang dihitung secara matematisnya hasilnya juga sama, Bu, nilai kecepatannya. Oke, berarti apa yang bisa disimpulkan dari kelompok kalian? Grafiknya gimana grafiknya? Lurus, Bu. Grafik lurus, Bu. Oh, grafiknya Grafik grafik lurus. Ya, lurus, Bu. Grafiknya lurus ke atas. Oke, itu grafik hubungan antara jarak dengan terhadap waktu. Kemudian grafik hubungan jarak terhadap kecepatan karena kecepatannya konstan tetap, berarti dia tetap di angka 2. Oke, kita kembali ke permasalahan setelah kita melakukan simulasi PET tadi. Kita kembali ke permasalahan awal tadi. Yang bola menggelinding, ya, bola menggelinding seperti itu. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ada hadiah khusus untuk kalian. Dan Ibu sudah persiapkan ini. Ada yang bisa? Bolanya bergerak itu, Bu. Ya, bolanya bergerak. Kemudian ini ada ketentuannya. Jaraknya Ditendang ke arah 8 meter ke arah timur. Kemudian lagi ke arah selatan sejauh 6 meter. Dia membentuk apa, anak-anak? Membentuk apa gambarnya?
Segitiga ya, Bu. Silakan itu, kalian Bu. coba dulu. Ibu kasih Tiga ya, waktu Bu. 2 menit. Membentuk apa? Siku-siku itu, Bu. Ya. Oh, siku-siku. Berarti kita menggunakan apa, Nak? Vektor, Bu. Cara mencarinya nanti Rumus Pitagoras. Pitagoras. Silakan Pitagoras, dicari. ya. Silakan dicari, Pitagoras, Nak. Bu. Silakan dicari. 8. Siapa yang bisa? Ketemu, Bu, tempatnya hasilnya 10, Bu. Oke, itu yang apanya, Pak? Jarak. Itu Pindahan, apanya, Bu. Sabar? Oh, perpindahan. Perpindahan. Perpindahannya Sabar tadi berapa katanya? 10, Bu. 10. Kemudian jaraknya berapa? Jaraknya berarti 8 tambah 6, 14 meter, Bu. Ya, Pinter, 14. Sabar. Kasih tepuk tangan. Ini Sabar, silakan diambil hadiahnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ini ya hasilnya ya, Mbak Artia. Jadi jarak yang ditempuh bola itu seluruhnya. Jadi tadilah sudah muter-muter dari sini ke sini. Nah, itu adalah jaraknya. Kemudian perpindahannya itu ini dari posisi awal ke akhir atau akhir ke awal. Oke, jaraknya tadi sudah disebutkan Sabar benar, 14 meter. Kemudian perpindahannya adalah 10 meter. Oke, pada hari ini kita sudah melakukan apa saja ya pada hari ini? Ada yang bisa? Bedakan jarak dan perpindahan, Bu. Oke, bagus. Kita sudah membedakan yang mana jarak, mana perpindahan, Bu. Oke, ada lagi? Kecepatan sama kelajuan, Bu. Kecepatan dan kelajuan. Ada lagi? Vektor dan skalar, Bu. Kita tadi sudah menyebutkan vektor dan skalar. Skalar. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Cukup Oh. paham. Jelas, Sudah Bu. paham? Oke. Sudah, Bu. Bagus, Mbak Areti. Pembelajaran kali ini kita simpulkan bahwa kita sudah menentukan jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, vektor itu adalah perpindahan itu adalah besaran vektor, kemudian kecepatan itu adalah besaran vektor, dan kelajuan adalah besaran skalar. Kemudian kita sudah menunjukkan grafiknya. Ibu rasa paham ya? Kalau tidak paham nanti masih bisa kita berdiskusi di luar ini. Oke, untuk selanjutnya kita nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang ini. Itu yang akan kita pelajari besok. Masih tetap semangat dengan sesuatu yang tentunya menarik. Nah, ada apa ini nanti? Kita berjumpa besok ya. Kita akan membahas tentang GLBB. Gerak lurus, berubah, beraturan. Oke. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mari siapa ya yang mau mimpin doa? Julia, silahkan dipimpin doa kawan-kawannya. Baik, Bu. Oke, teman-teman, kita bersiap untuk mengakhiri pembelajaran. Mari kita mengucapkan syukur, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Selesai. Terima kasih anak-anak ibu hebat. Tetap semangat menuntut ilmu karena cita-cita kalian ada di depan mata kalian. Tinggal meraihnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak.